Oke, produk bank yang merupakan instrumen kita untuk menginvestasikan dana adalah deposito. Deposito kalau menurut syariah maka dia menggunakan akad-akad syariah. Di sini menggunakan akad mudharabah mutlakah, artinya dana yang kita simpan bebas digunakan bank untuk diinvestasikan di bidang apa saja. Bentuk investasi bank adalah dengan menyalurkan kembali kredit itu kepada debitur atau nasabah yang meminjam uang. Bisa juga dengan menaruh uang di pasar uang, di instrumen keuangan lain, dibelikan saham atau segala macam, nanti tergantung kebijakan bank. Cuman untuk produk deposito ini kita simpan dana kita harus mengendap berjangka ya, bisa 1, 3, 6, sampai 12 bulan. Nanti dana ini harus tidak boleh diambil kecuali nanti ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti ini, biaya break deposito kalau mau ngambil duitnya maka kena semacam penalti Rp100.000. Dana ini nanti diberikan bunga kalau di konvensional atau bagi hasil di perbankan syariah. Rata-rata untuk suku bunga di perbankan deposito antara 5 sampai 6, sekian ya, karena bergantung pada suku bunga acuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah cara pertama adalah menaruh tabungan di deposito. Kalau produk tabungan biasanya memang returnnya tidak begitu tinggi. Produk perbankan itu memang returnnya tidak terlalu tinggi ya, seperti kalau di deposito kan cuma antara 5 sampai 5,5 sampai 6,5%. Namun kelebihannya adalah deposito di bank itu memiliki tingkat keamanan yang lebih dibanding dengan risiko yang lebih kecil dibanding dengan instrumen lain. Karena memang dana di bank itu dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Mungkin kalau pernah ke bank, ini sering saya ulang-ulang di kelas sebenarnya. Kalau di bank itu ada logo seperti ini, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang mana bank membayar semacam asuransi untuk setiap simpanan yang ada di sana, dan nanti kalau sana terjadi apa-apa, banknya misalnya mengalami kolaps, dan itu digantikan oleh lembaga penjamin simpanan kepada nasabah. Jadi kita bayar asuransi. Jadi dana simpanan kita itu semacam disimpan, semacam diberikan asuransi gitu. Cara kedua berinvestasi di bank syariah, di perbankan syariah adalah dengan membeli saham. Ada dua cara. Yang pertama, intinya kalau kita investasi di bank adalah menaruh dana kita di bank. Bisa berbentuk deposito atau tabungan, bisa berbentuk saham. Bank BRI Syariah termasuk bank yang sudah melantai di bursa sehingga kita orang umum bisa membeli saham tersebut. Harganya sekarang 855. Ini kayaknya beberapa jam yang lalu nih, nggak tahu sekarang sudah jam hampir penutupan bursa, mungkin harganya ya nggak jauh dari sini tuan. Dalam website Bank BRI Syariah ditampilkan juga untuk para orang-orang yang berkeinginan untuk berinvestasi dengan membeli saham BRI Syariah. Dengan membeli saham maka kita otomatis jadi pemilik dari bank tersebut. Mungkin di mata kuliah pasar saham ya, akan pasar saham kita belajar mengenai itu. Ini bahkan di website Bank BRI cukup lengkap, ada grafik bagaimana saham itu harganya mengalami kenaikan dan penurunan. Ada harga sama volume jumlah lembar saham yang diterbitkan. Sekarang 855.
dari tahun kemarin, tahun 2019 itu 390. Jadi ketika kita memiliki saham sekarang, tahun kemarin naiknya hampir 3 kali lipat ya, 200%, 200 sekian persen. Cukup 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 bagus sepertinya. Ini seperti ini. Harga sahamnya mengalami kenaikan terus sehingga saham ini menjadi, menurut, nanti tentu untuk menilai sebuah saham baik atau enggak, ada beberapa penilaian ya, bukan cuma dari grafik saja, dari tren, tapi juga ada beberapa penilaian lain seperti analisa fundamental dan analisa lain yang bagaimana mengetahui potensi dari saham ini bisa naik atau tidak di masa yang akan datang. Oke, itu sedikit mengenai pengantar mata kuliah ini. Yang pertama adalah mata kuliah ini mempelajari tentang investasi keuangan, instrumen keuangan di beberapa jenis instrumen. Dari perbankan nanti ada pasar saham, pasar modal, saham, reksadana, sukuk. Juga ada investasi melalui sektor keuangan filantropi atau sosial Islam, ada zakat, ada wakaf, beserta dengan beberapa hal yang terkait dengan itu semua. Oke, itu mungkin kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di WA group atau di Classroom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.